Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faiz dengan NIM A12 2024 07151. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu segmentasi pelanggan menggunakan metode K-means clustering berdasarkan model RFM pada klinik kecantikan. Studi kasus di Billy Crown Malang. Abstrak, segmentasi pelanggan dilakukan untuk mengidentifikasi sekelompok pelanggan dengan karakteristiknya serupa menggunakan analisis RFM recency frekuensi monetary untuk menilai perilaku transaksi. Metode K-means dan grafik Elbo menentukan jumlah segmen opsional. Penelitian ini dengan data dari Mei hingga Oktober 2017 sebanyak 21.513 transaksi dan 4.716 pelanggan, menghasilkan dua model segmentasi, 2 atau 3 segmen. Segmen pertama dianggap paling menguntungkan. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk dashboard visual yang menunjukkan segmentasi pelanggan berdasarkan nilai RFM untuk layanan Billy Crown. Pendahuluan, model recency frekuensi monetary atau RFM digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan waktu kunjungan terakhir, frekuensi kunjungan, dan nilai pengeluaran. Dalam pengelompokan pelanggan, teknik clustering seperti K-means digunakan karena kemudahan interpretasi dan penerapannya. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hanya menggunakan 3 variabel RFM tidak selalu mencerminkan karakteristik pelanggan secara lengkap. Oleh karena itu, ditawarkan di klinik kecantikan Billy Crown Malang dan menyajikannya dalam grafik yang mudah dipahami. Selain itu, konsep relationship marketing telah berkembang menjadi Customer Relationship Management atau CRM yang mengintegrasikan proses dan teknologi untuk memahami pelanggan dan memberikan layanan unggul. CRM mencakup 4 aktivitas: identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan pelanggan. Untuk segmentasi pelanggan, model RFM digunakan yang mencakup 3 variabel. Recency, waktu sejak transaksi terakhir, semakin kecil rentannya semakin tinggi nilai recency. Frekuensi, jumlah transaksi dalam periode tertentu, semakin banyak transaksi semakin tinggi nilai frekuensi. Total uang yang dikeluarkan selama transaksi, semakin besar pengeluaran semakin tinggi nilai monetary. Semakin tinggi nilai R dan F, semakin besar kemungkinan pelanggan akan bertransaksi lagi. Sedangkan nilai M yang tinggi menunjukkan kecenderungan pelanggan merespon produk dan perusahaan. Data mining dan knowledge discovery in database KDD digunakan untuk menggali informasi dari data besar dengan data mining sebagai salah satu tahapan dalam proses KDD. Metodologi penelitian 2.1 Identifikasi masalah, menganalisis klinik kecantikan Billy Crown untuk memahami masalah segmentasi pelanggan. 2.2 List studi literatur, mencari teori segmentasi dengan RFM dan metode K-means clustering berdasarkan penelitian sebelumnya. 2.3 Pengumpulan data anonim dari Billy Crown Malang termasuk data profil pelanggan transaksi 6 bulan terakhir tahun 2017 dan data RFM dengan total 21.513 transaksi dari 4.716 pelanggan. 2.4 Data selection, memiliki variabel RFM, recency, selisih waktu transaksi terakhir, frekuensi jumlah transaksi, dan monetary total pengeluaran. Data diubah ke format CSV untuk processing. 2.5 Pre-processing data, melakukan pembersihan data menggunakan outlier, transformasi logaritmik, dan normalisasi minimal menggunakan software R. 2.6 Clustering, melakukan clustering dengan 3 tahapan, menentukan nilai K dengan metode Elbo, menunjukkan K-means clustering, dan uji performa cluster menggunakan SSE dan indeks Silhouette weight dan connectivity. Data dinormalisasikan kemudian dianalisis. Membuat visualisasi cluster, mengimpor hasil clustering dari R ke Power BI untuk visualisasi grafik dan informasi cluster. Dashboard yang dihasilkan kemudian diverifikasi oleh pemilik Billy Crown Malang menggunakan Questionnaire System Usability Scale atau ISUS. Hasil dan pembahasan 3.1 Analisis SVM, mengekstraksi data pelanggan berdasarkan 3 variabel RFM setiap pelanggan dalam waktu 6 bulan terakhir di tahun 2017. Setiap pelanggan diakumulasi masing-masing nilai RFM dalam periode 6 bulan.
3.2 proses data. Terdapat 3 proses, yaitu data transformasi dengan logaritmik, data cleansing, dan normalisasi min-max. 3.3 penentuan jumlah klaster. Penentuan jumlah klaster menggunakan metode elbow menunjukkan titik siku antara 2 dan 4 dengan penurunan yang tidak signifikan setelah titik 3. Berdasarkan analisis ini disimpulkan bahwa jumlah klaster adalah 3, namun perhitungan uji performa menunjukkan bahwa jumlah klaster opsional adalah 2, sehingga dipilih untuk clustering ulang dengan 2 klaster. Kamin clustering. Hasil dari proses clustering Kamin merupakan informasi yang menunjukkan jumlah anggota setiap klaster titik pusat atau centroid dan nilai performa klaster berdasarkan within cluster sum of squares. 3.5 uji performa menggunakan SSE. Pada pengujian ini mencari performa setiap jumlah klaster yang disesuaikan dengan rentan nilai pada metode elbow. 3.6 uji performa menggunakan Sheffield. Pada uji performa ini hasil yang digunakan yakni nilai jumlah clustering opsional yang paling banyak muncul pada 3 metode uji coba performa. Pada asli connectivity memilih jumlah klaster. 3.2 analisis klaster. Meskipun klaster 2 memiliki peringkat lebih tinggi dengan rata-rata regensi yang lebih rendah, frekuensi dan monetary yang lebih tinggi, jumlah pelanggan lebih sedikit dibanding klaster 1. Hasil visualisasi dashboard. Hasil visualisasi penelitian menunjukkan bahwa untuk memvisualisasikan keadaan setiap segmen menunjukkan beberapa grafik di antara grafik donut untuk mempresentasikan persentase pelanggan tiap segmen, grafik scatter untuk mempresentasikan hubungan variabel RFM, grafik bar chart untuk menampilkan jumlah transaksi layanan setiap klaster. 3.9 hasil usability testing. Analisis usability digunakan untuk mengetahui kualitas dashboard yang diubah. Metode yang digunakan dalam pengukuran usability yakni sistem usability scale. Kesimpulan berdasarkan tahapan penelitian diperoleh temuan berikut. Yang pertama, model RFM, variabel recensi, frekuensi, dan monetary efektif untuk mendeskripsikan karakteristik segmen pelanggan di background Malang. Recensi mengukur rentan waktu transaksi, tenaga, frekuensi menunjukkan jumlah transaksi, monetary menggambarkan total pengeluaran pelanggan. Metode Kamin. Metode ini berguna untuk segmen pelanggan, namun nilai opsional nilai klaster yang berhitungan elbow 3 klaster tidak sesuai dengan hasil uji performa mungkin 2 atau 5 klaster. Akibatnya dilakukan clustering hanya dengan 2 klaster. Uji performa menggunakan package Sheffield pada R. Hasil uji dan indeks connectivity dan Shieldnya menunjukkan bahwa jumlah klaster yang paling opsional ada 2 klaster. Yang keempat, sistem usability testing. Nilai rata-rata responden adalah 8.5, menunjukkan bahwa dashboard memiliki kategori acceptable. Visualisasi data yang digunakan secara efektif dengan grafik pie chart untuk persentase pelanggan per layanan dan grafik garis menunjukkan pergerakan jumlah pelanggan dari Mei hingga Oktober. Sekian dari saya, terima kasih.